Cerita diawali dengan diperlihatkan seorang pemuda bernama Kim Dokja yang terlihat sedang membaca sebuah web novel kesukaannya berjudul 3 Ways to Survive the Apocalypse, yang kalau diartikan 3 cara bertahan saat kiamat, yang akan Abrai singkat jadi TCBSK. Dokja menjelaskan jika pada saat chapter pertama dirilis, novel tersebut sangatlah viral serta banyak sekali dibaca oleh orang-orang dikarenakan mengisahkan seorang pria bernama Jung Hyuk yang memiliki misi menyelamatkan dunia dari kehancuran para monster. Akan tetapi seiring berjalannya cerita, orang-orang mulai menganggap cerita web novel tersebut terlalu ekstrim dan tidak realistis, yang menyebabkan banyak orang berhenti mengikuti cerita web novel tersebut dan hanya menyisakan Kim Dokja sendiri sebagai orang paling setia membaca web novel tersebut. Bahkan Kim Dokja sendiri selalu memurojaah atau mengulangi membaca beberapa chapter dari novel tersebut jika chapter terbaru sudah rilis. Yang usut punya usut, alasan Kim Dokja begitu menyukai web novel tersebut dikarenakan dirinya yang tak memiliki kemampuan apapun, bahkan cenderung sama sekali tak dianggap, ingin sekali bisa diakui seperti tokoh utama di web novel tersebut. Hingga beberapa tahun pun berlalu dan kini terlihat Kim Dokja sudah bekerja sebagai pegawai magang di sebuah perusahaan, yang mana di hari terakhirnya bekerja karena tadi perpanjang kontrak, Kim Dokja terlihat hulang-hulang karena memikirkan nasibnya serta yang lebih membuatnya ngahulang dikarenakan ending dari web novel TCBSK yang telah ia baca selama 10 tahun terakhir, yang bahkan kini hanya dirinya lah satu-satunya pembaca memiliki ending yang sangat menyedihkan, yaitu semua orang yang berjuang melawan para monster harus gugur dan hanya tersisa Jung Hyuk seorang. Yang mana karena itu Kim Dokja pun sangat kesal sebab merasa seharusnya endingnya tak berakhir seperti itu. Dimana sebelum pulang ke rumahnya, Kim Dokja menuliskan komentar di sebuah fanpage web novel TCBSK untuk menanyakan arti dari akhir cerita tersebut yang hanya menyisakan satu orang yang selamat. Ia juga menambahkan jika dirinya sangat tidak terima terhadap ending dari novel tersebut dan mengatakan jika novel itu sangatlah jelek. Singkatnya, ketika berada di dalam kereta, Dokja bertemu dengan kenalannya yang bernama Yu Sang-a, yang mana keduanya merupakan teman dekat yang sangat akrab. Hingga ketika sedang berbincang dengan Sang-a, sebuah pesan masuk ke ponsel milik Dokja yang mengatakan jika dirinya adalah autor atau penulis dari cerita novel TCBSK, yang tentu membuat Kim Dokja begitu terkejut. Penulis menjawab jika Kim Dokja tidak menyukai ending cerita buatannya, maka ia akan membuat epilog istimewa dan menyuruh agar Kim Dokja menulis ulang ending versi Kim Dokja sendiri. Yang tak lama setelah itu, kereta yang ditumpangi Dokja tiba-tiba berhenti dan radio di seluruh dunia terus mengeluarkan pengumuman yang tidak dapat dimengerti oleh siapapun. Dokja yang terus-menerus mendengar suara pengumuman itu kemudian menyadari jika hal-hal aneh telah terjadi saat ini, hingga Kim Dokja pun akhirnya menyadari jika keadaan yang dirinya alami saat ini merupakan scene awal dari novel TCBSK favoritnya. Hal tersebut diperkuat dengan munculnya Dokaibi, yaitu salah satu makhluk yang ada pada novel TCBSK. Dokaibi mengatakan jika kedatangan dirinya ke dunia adalah untuk menjelaskan bahwasanya para dewa atau konstelasi telah memutuskan untuk menghukum manusia dikarenakan sifatnya yang egois dan juga serakah. Ia menambahkan jika semua manusia akan diberikan sebuah skenario dan nasib seseorang akan ditentukan melalui skenario tersebut. Yang tak lama kemudian skenario satu pun dimulai dengan adanya sebuah heads up display yang menampilkan jika mereka harus mempateni minimal satu makhluk hidup dalam 10 menit, dan jika mereka berhasil menyelesaikan skenarionya maka mereka akan mendapatkan imbalan berupa 300 koin. Akan tetapi jika mereka gagal melakukannya maka mereka akan kembali ke rahmatullah atau meninggal. Awalnya semua orang yang ada di gerbong kereta tentu tak percaya dengan perkataan Dokaibi. Bahkan ada seorang pria yang terus-terusan nyerocos dan menghina Dokaibi sebagai makhluk yang sangat bodoh, hingga Dokaibi pun membuktikan perkataannya dengan mempateni si pria tersebut. Hingga dari sanalah kekeosan pun terjadi karena semua orang kini berupaya untuk menyelesaikan skenario pertama, yaitu mempateni minimal satu makhluk hidup yang mereka anggap adalah salah satu manusia yang berada di sana. Sementara itu Kim Dokja yang kini sudah
sudah menyadari jika semua yang terjadi saat ini merupakan scene awal dari novel TCBSK, melihat head-up display miliknya yang menyuruh agar dirinya bisa membuktikan jika dirinya benar-benar layak. Yang di tengah momen kekeosan, Dokja kemudian melihat di gerbong kereta depan terdapat Yoo Jung Hyuk yang merupakan sang lalakon utama dari novel TCBSK. Mendapati hal itu, Dokja kemudian menyadari jika kini hanya dirinya lah yang mengetahui masa depan, dikarenakan Dokja mengetahui plot serta apapun dari novel TCBSK yang kini menjadi kenyataan. Namun belum sempat memikirkan rencana sebuah monster belut raksasa kemudian menghantam kereta hingga terbalik. Akan tetapi karena hal tersebutlah Dokja menemukan ide untuk bisa menyelesaikan skenario pertama tanpa harus mempateni sesama manusia, yaitu dengan cara mempateni semut yang dibawa seorang penumpang anak kecil bernama Gilyong yang Dokja lihat sebelumnya. Setelah melakukan itu, Dokja kemudian menghampiri temannya Sang A untuk memberikan sebagian sisa semut supaya Sang A mempateni semut tersebut sebelum waktunya habis. Dan tak lupa Dokja pun memberikan hal tersebut juga terhadap Gilyong si bocil. Dan setelah itu di tengah kekeosan, Dokja mencoba menghentikan apa yang kini terjadi supaya semua orang mendengarkan perkataannya untuk tak saling mempateni, karena skenario pertama bisa dilakukan dengan cara yaitu mempateni semut yang dirinya bawa. Namun karena semut yang Dokja bawa ternyata kini kurang jika dibagi ke setiap orang yang ada, membuat kekeosan pun kembali terjadi untuk merebutkan sisa semut yang dibawa oleh Kim Dokja. Yang mana hal tersebut tentu kini tak bisa dihentikan oleh Dokja hingga Dokja pun melihat ada sebuah anomali yang Dokja kenali, karena di novel seharusnya anomali atau pria tersebut akan berdampingan dengan Jung Hyuk untuk berjuang menghadapi para monster. Tetapi yang terjadi kini si pria anomali tersebut malah tidak tertarik pada semut yang sedang ia bawa dan malah mencoba mempateni seorang nenek-nenek yang sudah tak berdaya supaya bisa menyelesaikan skenario pertama. Tentu saja melihat itu membuat Dokja emosi yang kemudian memberanikan diri menerjang si pria anomali. Tidak terima urusannya diganggu oleh Dokja, si pria anomali ini pun kemudian balik menyerang Dokja hingga membuat Dokja terpojok dikarenakan si pria anomali memiliki kekuatan yang lebih kuat daripada Dokja. Di saat itu Dokja kemudian mengingat jika koin yang ia peroleh dari menyelesaikan skenario bisa dikonvert atau ditukarkan menjadi kekuatan, hingga karena itu Dokja pun bisa balik memojokkan si pria anomali. Singkatnya, ketika waktu skenario telah habis, semua orang yang gagal mempateni makhluk hidup langsung pergi ke rahmatullah, yang mana Dokja pun terlihat sedikit bersedih dikarenakan dirinya tak sempat menyelamatkan si nenek. Setelah itu Dokaibi kembali muncul dengan mengatakan jika sekarang mereka bisa memiliki skill khusus yang diberikan oleh konstelasi. Akan tetapi dari sekian banyak pilihan skill yang bisa dipilih, ternyata Dokja tidak memilih satupun dikarenakan ia mengetahui jika skill khusus yang sekarang dipilih suatu hari nanti harus dibayar kepada konstelasi. Setelah itu ketika Dokja akan keluar dari kereta, ia melihat si bocil Gilyong yang sedang menangis dikarenakan formicarium berisi semut-semut kesayangannya malah dijadikan tumbal oleh Dokja, membuat Dokja pun harus menggendong sebagai tanda maaf dirinya kepada si bocil Gilyong. Singkatnya, ketika Dokja dan yang lainnya mencoba pergi ke tempat yang aman, subskenario pun muncul yang menyuruh orang yang selamat dari kereta untuk bisa secepatnya kabur dari sana dengan melewati sebuah jembatan, dan yang jadi rintangan kali ini adalah si monster laut. Namun seolah tak mau memberikan rintangan itu saja, Dokaibi kemudian merubah para manusia yang sebelumnya telah innalillahi di gerbong kereta untuk menjadi zombie dan memburu para manusia yang selamat. Melihat itu, Dokja dan teman barunya yang bernama Haeung Song, yang Dokja ingat Haeung Song merupakan orang yang berjuang di samping Jung Hyuk, kemudian melawan para gerombolan para zombie yang mencoba memangsa para orang yang selamat. Di sisi lain, Sang A ternyata memiliki skill khusus yang disebutkan Dokaibi sebelumnya, yang mana skill khusus Sang A yaitu tali seperti benang, yang karena itu Sang A berhasil membuat jembatan sementara untuk mereka lewati. Melihat apa yang dilakukan Sang A, Dokja kemudian memberitahu semua orang dengan sangat detail apa saja yang harus mereka lakukan setelahnya, yang tentu saja membuat Hyung Song bertanya-tanya kenapa Dokja begitu mengetahui rangkaian peristiwa yang akan terjadi. Namun Dokja tidak menjawabnya dan menyuruh untuk segera kabur ke stasiun Geumho yang berada di bawah tanah.
Namun ternyata dalam novel yang ia baca, stasiun tersebut adalah tempat yang akan membuat Jung Hyuk gugur karena bertarung dengan monster naga api hitam. Dan karena Jung Hyuk merupakan karakter utama yaitu sang pahlawan, dunia pun harus hancur seketika sebelum kembali direset dari awal menggunakan skill milik Jung Hyuk. Oleh karena itu Dokja pun bertekad untuk mencegah kematian Jung Hyuk. Dan di saat bersamaan Jung Hyuk kemudian muncul dengan sangat mudahnya membabat habis semua zombie yang merepotkan Dokja. Di saat mereka bertatapan muka untuk pertama kalinya, Jung Hyuk kemudian menanyakan siapakah Dokja sebenarnya. Dikarenakan Jung Hyuk melihat dan menyadari jika Dokja langsung tahu cara menggunakan koinnya. Dokja yang tak mungkin mengatakan jika semua yang terjadi saat ini merupakan sama persis dengan web novel yang dirinya baca. Tentu mencoba membohongi Jung Hyuk, namun yang tak diduga Jung Hyuk langsung mengetahui jika jawaban yang dikatakan Dokja adalah sebuah kebohongan. Dikarenakan Jung Hyuk memiliki skill khusus untuk mendeteksi kebohongan seseorang. Dokja yang tak mungkin berterus terang kemudian berkata jika dirinya memiliki skill peramal masa depan dan mengatakan bahwa beberapa hari ke depan Jung Hyuk akan gugur ketika berhadapan dengan monster naga api hitam di stasiun Gumho, dan mengatakan jika dirinya mengetahui kelemahan monster tersebut, lalu mengajak Jung Hyuk untuk bekerja sama dengannya supaya apa yang akan menimpa Jung Hyuk tak akan terjadi. Jung Hyuk yang tak percaya dengan perkataan Dokja kemudian kembali mengeluarkan skill pendeteksi kebohongan, di mana kali ini ternyata skill tersebut tak berfungsi yang menandakan jika perkataan Dokja sama sekali bukanlah sebuah kebohongan. Namun alih-alih menerima tawaran tersebut, Jung Hyuk malah balik mengancam Dokja dengan cara menjatuhkannya ke bawah supaya Dokja langsung memberitahu kelemahan monster naga api. Tetapi Dokja tetap tidak mau memberitahukan hal itu dengan mengatakan jika dirinya ingin bertarung bersama dengan Jung Hyuk. Mendengar itu bukannya melepaskan Dokja, Jung Hyuk malah melepaskan pegangannya sambil berkata jika orang yang bisa bertarung dengannya seharusnya bisa melewati monster laut yang berada di bawah. Yang tak lama setelah Dokja terjatuh, si monster laut kemudian melahap Dokja. Akan tetapi ternyata Dokja masih selamat dan kini malah mendapatkan skenario tersembunyi, yaitu dirinya harus bisa mempateni monster tersebut dan keluar hidup-hidup. Namun dikarenakan Dokja tidak mempunyai senjata tajam untuk bisa mempateni monster laut dari dalam, ia pun kemudian melihat Dokaibi dan kemudian berpikir jika dirinya harus membuat Dokaibi berpihak kepadanya. Dan seperti yang kita tahu jika Dokja yang mengetahui seluk-beluk dari story, plot, bahkan karakter seperti Dokaibi, Dokja kemudian memanfaatkan kelemahan Dokaibi yang gila uang. Yang dengan hal tersebut, Dokja kemudian mencoba membujuk dan bernegosiasi dengan Dokaibi menggunakan metode yang ampuh, yang jika mau bekerja sama dengannya, maka Dokaibi yang merupakan makhluk paling miskin serta paling bawah akan bisa naik. Yang mendengar tawaran dari Dokja, Dokaibi pun kemudian setuju, di mana keduanya pun kemudian melakukan perjanjian kontrak. Singkatnya, setelah Dokja dan Dokaibi selesai melakukan perjanjian, akhirnya Dokja bisa mengakses toko Dokaibi dan membeli sebuah senjata untuk mempateni monster laut yang telah memakannya. Dan setelah berjuang seharian, Dokja akhirnya berhasil mempateni monster tersebut dan membawa inti dari monster tersebut, juga menyuruh agar Dokaibi menyimpan inti monster yang telah ia ambil di tokonya dan meminta agar Dokaibi menukarnya dengan Eternal Keyakinan. Setelah berhasil keluar dari perut monster itu, Dokja kemudian pergi ke sebuah minimarket untuk memenuhi kebutuhannya. Akan tetapi di sana ia mendapati seorang wanita yang sedang tergeletak dan sedang dipantau oleh monster belalang, membuat Dokja pun harus menggendong wanita tersebut ke tempat yang aman. Namun sesampainya di sebuah tempat, Dokja dan wanita yang bernama Jung Huiwon malah didatangi oleh bapak-bapak rese yang mengatakan jika merekalah yang telah membuang Huiwon keluar dikarenakan Huiwon tidak mau membayar sewa di tempat tersebut. Di sini kita mengetahui jika siapapun yang ingin tinggal di tempat tersebut, maka mereka harus membayar menggunakan koin, dan dikarenakan Dokja membawa kembali Huiwon, membuat mereka pun langsung menyerang Dokja.
Akan tetapi pergelutan mereka dihentikan oleh seorang pria yang sopan dan menyuruh mereka untuk mundur. Setelah itu Dokja kemudian bertemu kembali dengan Sang A dan yang lainnya, di mana Sang A menjelaskan jika semua warga yang berada di sana ternyata diselamatkan oleh si pria sopan tadi yang bernama Chon In-ho. Dan Chon In-ho jugalah orang yang menyuruh agar warga yang memiliki level tinggi supaya pergi berburu untuk mendapatkan koin bagi warga yang ada di sana. Dokja pun kemudian didatangi oleh sekelompok orang yang beranggapan jika Dokja adalah salah seorang pemburu suruhan Chon In-ho, lalu menuduh jika Dokja menggunakan semua koin yang seharusnya dibagikan kepada warga untuk bertahan hidup. Tak hanya itu, mereka juga memaksa kepada Dokja agar membagikan koinnya. Dokja kemudian menjelaskan jika dirinya bukanlah seorang pemburu monster, namun para warga di sana tidak mempercayainya dan kekeh meminta koinnya untuk dibagikan. Setelah itu datanglah Chon In-ho dan memohon agar Dokja memberikan koinnya supaya para warga bisa bertahan hidup hari ini. Mendengar hal itu, Dokja kemudian mengatakan jika dirinya akan memberikan koinnya kepada para warga agar mereka bisa membayar biaya bertahan hidup, tapi dengan syarat jika dirinya lah yang akan pergi menyelesaikan skenario kedua, yaitu pergi ke terowongan dan membasmi semua monster di sana. Setelah mengatakan hal tersebut, Dokja ternyata sudah mengingat jika Chon In-ho ini adalah seorang karakter bejat dalam novel tersebut, dikarenakan dirinya rela menjual kemanusiaannya dan berubah menjadi monster. Singkatnya, Dokja dan yang lainnya sudah bersiap untuk menyelesaikan skenario 2. Di sini terlihat jika Huiwon ikut bersama mereka dan mengatakan bahwa dalang dibalik semua ini adalah Chon In-ho, karena sebenarnya Chon In-ho dan anak buahnya selalu mempateni para pemburu ketika mereka berhasil mengalahkan para monster, dan tujuannya tak lain adalah koin yang sudah mereka dapatkan. Beberapa saat kemudian ketika terowong semakin gelap, si bocil Gilyong kemudian menggunakan skill khususnya yang memungkinkan dia bisa berkomunikasi dengan serangga dan mensummon kunang-kunang supaya bisa menerangi terowongan di sana. Bahkan para kunang-kunang itu juga memberitahu jika di depan sana ada beberapa monster yang seketika membuat Dokja memberitahu semuanya agar membeli kekuatan dengan koin dan menyiapkan skill khusus mereka masing-masing. Akan tetapi Sang A diculik oleh monster tersebut dan berhasil melarikan diri, membuat Dokja dan yang lainnya harus mengejar monster tersebut. Singkatnya, setelah sampai di satu tempat yang gelap, mereka kemudian mendapati skenario khusus, yaitu mereka harus mengalahkan monster yang ada di sana, yang membuat mereka langsung menerjang monster tersebut. Namun dengan sekejap mereka dapat dikalahkan oleh skill khusus si monster. Setelah itu Dokja kemudian farming terlebih dahulu dan membeli sebuah item menggunakan seluruh koin yang ia miliki, yang membuat Dokja kini bisa mengalahkan monster tersebut. Setelah berhasil menyelesaikan skenario khusus tersebut, kini semua orang mendapatkan sebuah item baru, sepasang danger baru untuk Huiwon, pelindung tangan untuk Hyungsong, helm untuk Gilyong, gamis untuk Sang A, dan Dokja mendapatkan sebuah pedang cacat. Namun Dokja percaya jika pedang tersebut jika digabungkan dengan sebuah item maka akan menjadi sangat overpower. Dalam perjalanan pulang, Dokja ditanya oleh teman-temannya bagaimana mungkin Dokja bisa mengetahui semua hal yang terjadi, bahkan bisa mengetahui jika koin bisa digunakan untuk membeli sebuah item. Mendengar hal itu, Dokja kemudian beralasan jika dirinya tidak mengambil satupun skill khusus di skenario pertama, akan tetapi entah kenapa dirinya seperti bisa meramal dan melihat masa depan. Dokja juga menambahkan jika dunia ingin kembali seperti semula, maka mereka harus menyelesaikan skenario ke-99 dan satu-satunya orang yang bisa melakukannya adalah Yu Jung Hyuk. Akan tetapi yang menjadi masalah adalah apabila esok hari Jung Hyuk Baiwan melawan monster naga hitam, maka ia akan gugur, dan jika hal itu terjadi maka dalam beberapa menit kemudian dunia akan berakhir. Mendengar hal itu, Sang A mengajak yang lainnya untuk bergegas mencari Jung Hyuk. Namun Huiwon mengatakan jika mereka tidak bisa pergi dari batas skenario jika mereka belum menyelesaikan skenarionya, yang itu berarti masih terdapat monster di skenario 2 yang tak lain dan tak bukan adalah Chon In-ho. Setelah itu Huiwon kemudian berniat mempateni Chon In-ho, namun dirinya harus membereskan anak buahnya terlebih dahulu. 희원님이 주인공이에요.
Setelah membereskan Prakroco, Huiwon akhirnya bisa adu jotos dengan Chon In-ho dan memberikan perlawanan yang layak. In-ho pun dengan mudah dapat dikalahkan oleh Huiwon. Namun sebelum Huiwon mempateninya, Huiwon dihentikan oleh seorang warga yang mengatakan jika In-ho meninggoy sekarang, maka mereka secara otomatis akan berada di skenario 3 yang berarti tingkat kesulitan bertahan hidup akan semakin meningkat, dan warga mengatakan jika membayar 100 koin per hari untuk bertahan hidup adalah satu-satunya pilihan hidup yang paling mudah. Huiwon yang mendengar noti pembayaran biaya hidup 3 menit lagi dibuat lengah, dan hal tersebut dimanfaatkan oleh In-ho yang langsung melemparnya dan kabur begitu saja. Dokja yang panik karena dirinya tidak memiliki koin sepeser pun kemudian langsung berlari mengejar In-ho. Akan tetapi In-ho berhasil keluar dari zona skenario 2 dan merasa bahwa dirinya sudah aman, malah banyak nyocot yang tanpa diduga. In-ho didor oleh seseorang di belakangnya dan orang tersebut kemudian datang lalu mengambil semua koin milik In-ho. Ia juga menjelaskan jika skenario 3 sudah dimulai dan jika mereka tidak bergegas ke zona hijau, maka mereka akan diserang oleh para monster. Setelah mengatakan hal tersebut, wanita yang bernama Jihye tersebut kemudian ngalios begitu saja, di mana di tempat lain dijelaskan jika saat ini manusia yang berada di sana ada 140 orang, namun zona hijau yang akan muncul hanya 52, yang itu berarti mereka harus saling mempateni satu sama lain agar mendapatkan zona hijau. Jihye kemudian muncul di hadapan Dokja dan mengatakan jika Dokja ingin bekerja sama dengan Junghyuk, maka syaratnya adalah Dokja harus menjadi satu-satunya orang yang selamat di skenario 3. Membuat Dokja ngahulang mendengar hal tersebut, di mana Dokja pun kemudian dihampiri oleh Sang-a dan kawan-kawan yang mengatakan jika mereka tidak menemukan satupun zona hijau yang nganggur. Tak lama setelah itu para monster kemudian berdatangan dan menyerang siapa saja yang berada di luar zona hijau. Huiwon dan kawan-kawan yang tidak kebagian zona hijau berniat untuk bertarung dan mengalahkan semua monster yang ada, namun Dokja yang melihat hal tersebut kemudian menghentikannya dan mengatakan jika zona hijau akan bertambah di lokasi yang berbahaya, membuat mereka pun kemudian berpisah dan mencari zona hijau tambahan. Akan tetapi di zona hijau yang dicari Dokja sudah ditempati oleh Junghyuk yang mengatakan jika Dokja ingin bekerja sama dengannya, maka Dokja harus meninggalkan bocil tersebut dan ke zona hijau sendirian. Namun Dokja yang tak ingin mengorbankan siapapun kemudian menempelkan si bocil Gilyong ke zona hijau, lalu kemudian pergi mencari zona hijau yang lain, namun Dokja langsung diterjang oleh para monster. Di situasi itu Dokja kemudian memakan sebuah item dan skill khusus monster tikus kemudian menyerang dan langsung menghalangi para monster yang ada, yang ternyata skill khusus monster tikus bukanlah menyerang fisik, melainkan mengingatkan kembali seorang kepada peristiwa paling menyakitkan bagi yang terkena serangannya. Membuat Dokja pun kembali teringat jika dulu dirinya pernah memukuli teman dekatnya supaya dirinya tak dirundung oleh para preman sekolah. Namun keesokan harinya teman dekat tersebut telah innalillahi, yang membuat Dokja merenung dan merasa bersalah karena telah memukuli temannya. Setelah itu Dokja kemudian sadar dan melihat Hyeongsong terluka parah karena melindungi Dokja ketika Dokja tak sadarkan diri. Membuat Dokja dan yang lainnya pun kemudian menyusun strategi untuk menyelesaikan skenario selanjutnya. Dokaibi kemudian menjelaskan jika zona hijau di skenario selanjutnya cuma ada satu dan berada di bawah si Abah Pildo, membuat semua orang langsung mengurumuni Pildo. Dokja kemudian memanggil Dokaibi temannya dan menyuruh untuk memberikan setengah dari koin yang dimiliki oleh Dokaibi. Setelah itu Dokja kemudian menghampiri Pildo dan mengatakan jika Dokja akan menyewa Pildo selama 1 hari dengan bayaran 100.000 koin. Mendengar hal itu Pildo malah menertawakan dan mengatakan jika Dokja benar-benar mempunyainya, maka ia harus melakukan apapun untuknya. Setelah itu Dokja kemudian membayar dan menjadikan zona hijau tersebut menjadi miliknya. Namun tanpa diduga Dokja malah mencoba untuk menghancurkan zona hijau tersebut, dan Jihye yang melihat dari kejauhan kemudian mendor dan menghancurkan zona tersebut. Setelah itu Dokja kemudian mengatakan jika dari awal zona hijau itu memang tak ada dan seharusnya semua manusia bekerja sama untuk mengalahkan para monster. Membuat semua orang merenung mendengarkan perkataan Dokja, dan dikarenakan Pildo sudah disewa oleh Dokja, ia memerintahkan untuk melindungi semua orang dengan skill khusus miliknya. Dan ketika para monster tersebut keluar dari zona merah, pertarungan pun terjadi.
Dokja yang melihat kemunculan monster naga api kemudian menghampiri Junghyuk dan mengatakan jika Junghyuk akan gugur jika melawan monster tersebut. Dokja juga menambahkan jika dirinya lah yang akan menghadapi monster itu. Junghyuk yang kesal karena dirinya dianggap akan gugur menghadapi monster tersebut kemudian menyuruh Dokja untuk diam dan memperhatikan pertarungannya. Konstelasi yang melihat kekuatan Junghyuk sangat di luar Nurul kemudian mengupgrade skenario-nya dan membuat monster naga api berevolusi menjadi sangat kuat yang mampu mengimbangi Junghyuk. Melihat jika kini keadaannya sudah berbeda dengan apa yang ia baca dalam novel, Dokja kemudian menggunakan item anti api dan langsung mencoba menyerang monster tersebut. Akan tetapi dengan sangat mudahnya, monster tersebut langsung memojokkan Dokja. Untungnya seekor congcorang raksasa langsung menolong Dokja yang ternyata congcorang tersebut dikendalikan oleh Gilyong menggunakan skill khusus miliknya. Melihat Gilyong yang terus berjuang, Hyungsong kemudian bangkit dan menunjukkan skill khusus miliknya untuk menahan monster tersebut. Huiwon yang melihat monster tersebut sedang kesulitan kemudian menyuruh Sang A agar mensupportnya ketika akan menyerang monster tersebut dan pada akhirnya mereka bertarung bersama untuk mengalahkan monster tersebut. Akan tetapi Dokja dan Huiwon gagal menghabisi monster tersebut yang membuat monster tersebut kembali meregenerasi dadanya. Namun untungnya Junghyuk bangkit dan melancarkan serangan bertubi-tubi. Dan pada akhirnya Junghyuk berhasil menembus cangkang dan dada monster. Namun dirinya juga terjebak dalam genggaman monster tersebut, membuat Junghyuk pun akhirnya terbakar hingga menjadi debu yang mengakibatkan Dokja dan semua materi yang ada di dunia itu akan hancur. Akan tetapi di saat terakhir itu muncul head-up display milik Dokja yang menyebutkan jika kini inti monster Jormungandr telah ditukar menjadi sebuah item ether yang dibutuhkan oleh Dokja dan orang yang melakukan pertukaran tersebut adalah TLS123 yaitu username penulis yang dipakai ketika ngechat Dokja, membuat Dokja langsung memakai item tersebut lalu memasangnya pada pedang yang ia bawa dan teman-temannya yang melihat hal itu kemudian menghentikan pergerakan si monster yang pada akhirnya Dokja berhasil menuncrep monster tersebut. Setelah mengalahkan monster itu, Dokja kemudian mendapatkan sebuah item pembangkit yang ia langsung pakai untuk membangkitkan Junghyuk. Dokja pun kemudian bergumam dalam hatinya jika ia akan menulis ending baru bersama teman-temannya. Tamat! Ending yang sangat mendokjakan.